Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, kami ucapkan terima kasih tentunya untuk ananda kami Ahmad Zaki Al-Aslam yang sudah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita semua untuk sore hari ini. Baik, hadirin tentunya majelis taklim yang hadir di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah, terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa dudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan juga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat kesehatan, kewarasan, kekuatan, tentunya kita bisa berkumpul di majelis taklim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita ucapkan syukur kepada para perantara agama, dimulai dari junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan tabi'in tabi'ahum, mubalighin mubalighah, ustadz ustazah, hingga sampailah kepada kita semua tentunya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tentunya pemirsa, akhirnya kita bertemu kembali tentunya di program kesayangan kita bersama, Dakwah Keliling TVRI. Insya Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya pemirsa yang ada di rumah, saat ini kami berada di salah satu masjid yang ada di Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yaitu di Masjid Baitul Aziz, yang tentunya menjadi salah satu tempat untuk kita berkumpul dalam rangka tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Dan tentunya kami informasikan juga untuk pemirsa yang ada di rumah bahwasannya Masjid Baitul Aziz, Kenten Laut, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah penuh sesak dengan ibu-ibu perwakilan dari majelis taklim yang ada di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang. Untuk itu pemirsa, kita sapa terlebih dahulu untuk ibu-ibu yang sudah hadir di majelis taklim Baitul Aziz pada sore hari ini. Ibu-ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semua ibu-ibu? Alhamdulillah baik ya. Kita bertemu kembali tentunya di Dakwah Keliling TVRI. Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya ibu-ibu dari perwakilan dari majelis taklim yang ada di Kota Palembang, Banyuasin, dan juga ada yang dari Oki tadi ya, yang sudah hadir di sini dalam rangka tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, sama-sama mencari ilmu di majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu akan saya absen terlebih dahulu tentunya untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini, dari ada kurang lebih 17 majelis taklim yang hadir di Masjid Baitul Aziz untuk sama-sama mencari ilmu. Yang pertama ada dari majelis taklim Suwaidi Rahman Segaran Pusri, kemudian juga ibu-ibu majelis taklim Amron Roshid Kenten Azhar, kemudian ibu-ibu majelis taklim Anissa Kalidoni Pusri, kemudian ibu-ibu majelis taklim Sirotol Mustaqim Yuka 1 Kalidoni, kemudian ibu-ibu majelis taklim Al-Falah Talanggading Kalidoni, majelis taklim Al-Amal Ismail Skojo 2 Ilir, majelis taklim Jamiul Khoir Urip Sumuharjo Skojo, ibu-ibu majelis taklim Babu Salam Celentang, ibu-ibu majelis taklim Toyibah Kenten Sukamaju, majelis taklim Al-Husni Sungai Selincah Kalidoni, ibu-ibu majelis taklim PKP Darussalam 3 Ilir, ibu-ibu majelis taklim Ar-Rahman Meranjat 1 Oki, kemudian ibu-ibu majelis taklim
Adil Makmur Mayer Zain Pusri. Kemudian ibu-ibu Majelis Taklim Istighfar Urip Sumuharjo Skojo, Majelis Taklim Baitul Aziz Kenten, Majelis Taklim Darussalam Kenten Sukamaju, Majelis Taklim Nurul Jannah Sukamaju, Majelis Taklim Al Hidayah Sukamaju, Majelis Taklim Al Ansor Kenten, Majelis Taklim Ar Rahmat Sukamaju, Majelis Taklim An Nur Wahid Kenten. Dan tentunya kita kedatangan juga di Majelis Taklim ini anak-anak dari Pondok Pesantren Mukimus Sunnah ya. Maka kita jawab sekali lagi tagline kita, dakwah keliling TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah semua sudah siap untuk mendapatkan ilmu sore hari ini? Siap ya, untuk tadi kita sudah sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tentunya menambah pahala. Dan sore hari ini tema kita tentunya akan mengangkat tema tentang orang-orang yang dirindukan surga. Kira-kira ibu semua mau nggak sih dirindukan sama surga? Mau. Adik-adik mau dirindukan surga? Mau ya. Nah, kita akan mengupas tuntas nih yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Haja Lisdanur Sarjana Agama. Baik Ustazah, silakan berdiri Ustazah menemani saya Ustazah. Iya, kurang lebih ada 18 majelis taklim Bunda, ini luar biasa ya. Banyak sekali ya. Alhamdulillah. Tentunya sudah siap untuk memberikan materi tentang orang-orang yang dirindukan surga? Insya Allah. Mas Dika mau masuk surga? Mau Bunda, Masya mau Allah. sekali ya. Ini kita cari gimana caranya ya. Baik, tentunya pemirsa silakan Ustazah Haja Lisdanur Sarjana Agama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bun? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang mau masuk surga? Ada yang nak duluan? Belum ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan, senantiasa lidah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini bunda-bunda yang cantik, soleha, jilbab yang hijau, ada yang merah, ada yang oranye, kuning. Waduh, pelangi, benar ya? Cantik, mudah-mudahan ustazah doakan masuk surga galo-galonya. Begitu banyak nikmat yang Allah titipkan, Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat silaturahmi, sehingga kita bisa bunda ya bersama-sama di masjid rumah Allah yang indah ini, Baitul Aziz. Anandaku dari mana? Mudah-mudahan alhamdulillah penghafis Al-Quran kita, mudah-mudahan ibunya dipakaikan nanti di dalam surga pakaian kebesaran, jubah kebesaran. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tetaplah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, juga para pengikutnya, insya Allah yang setia kepada beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal amin. Kita tunggu syafaat beliau sama-sama di yaumil akhir. Galak dak bun, kita diberi syafaat oleh Rasul. Coba, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda, bunda sekalian,
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Baiklah, kalau Bunda ingin ke surga, surga digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu indah, begitu nyaman, tidak ada kesusahan Bunda, tidak stres seturis lagi di sana pun, tidak katik kerja keras, tidak katik ngantuk lagi, tidak katik capek lagi. Galak tak Bud? Galak? Galaknya dikit baik. Alhamdulillah galak galau ya. Ananda galak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika humul jannah hum fiha khalidun. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Allah nyatakan di situ orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bunda beriman dak? Beramal soleh Ananda? Iya, mereka itu akan Allah masukkan, Allah tempatkan ke dalam surga jannah. Hum fiha khalidun, tidak keluar lagi Bunda. Anandaku dari surga itu abadi selama-lamanya. Tentu ada syarat. Nak masuk hotel baik Bunda, boleh tak nginep di hotel tidak katik syarat, kecuali hotel bapak emaknya. Iya tak Bun ya? Iya, aman kita ke hotel ditanya ya, ibu mana karcis, mana tiket ya, oke. Nah ke surga ini pertama insya Allah Ananda, orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surganya Allah. Tentunya para penghafiz ini juga Bunda ya. Iya, kita di sini ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang rajin datang ke masjid untuk mengaji Al-Quran. Kira-kira kriterianya ada lagi Bunda untuk orang masuk surga? Ada ya? Ada, sangat-sangat indah ini, yang ibunda yang pandai menjaga lisannya dari perkataan yang tidak berguna. Nah, tapi kita tahan dulu Bunda, karena ada yang nak lewat sikap ini. Tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Dakwah keliling TVRI. Dakwah keliling TVRI. Alhamdulillah. Tentunya pemirsa, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami untuk menyaksikan dakwah keliling TVRI bersama dengan Ustazah Lisda, tentunya akan memberikan tadi orang-orang yang dirindukan surga. Kalau katanya tadi orang-orang yang dirindukan surga salah satunya adalah orang yang membaca Al-Quran, gitu Bunda ya. Nah mungkin nanti bisa dikasih tahu kelanjutannya, apalagi nih. Salah satunya apa Bunda? Salah satunya adalah yang pandai menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna. Baik, silakan. Insya Allah bunda-bunda di sini yang sudah senantiasa belajar Al-Quran tajwidnya, Bunda ya, makrotnya bagus, indah. Sekarang sudah bisa pula menjaga lisannya. Insya Allah, Allah atau surga rindu dengan bunda-bunda di sini. Amin. Iya, jadi hati-hati dengan lidah kita. Lidah ini akan bisa membawa celaka. Saudara bisa menjadi musuh, teman bisa menjadi lawan kalau kita tidak bisa menjaga lidah. Hati-hati dengan lidah, karena lidah yang sedikit banyak yang terpeleset Bunda ya. Iya, akhirnya timbul perpecahan. Padahal di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihabli minallah ya, nggak boleh kita berpecah-pecah, nggak boleh kita bercerai-berai, kita disuruh bersatu seperti ini. Nah, begitu indah. Adapun Bunda, yang ketiga adalah orang-orang yang gemar dan senang berinfak, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Kisah Anandaku, ada kisah ya, seorang perempuan, dia itu adalah ahli maksiat.
Tapi dia sayang sekali dengan makhluk Allah yang sedang sekaratul maut. Lalu dia mencari air, memberi minum seteguk kepada makhluk Allah, hewan ini yang sedang sekaratul maut. Masya Allah, Rasulullah bersabda, dia adalah ahli surga. Cuman memberi air kepada makhluk Allah yang lain sekaratul maut bisa masuk surga. Apalagi bunda, santunan anak yatim. Ya bunda, anak-anak yang belajar disantuni. Kita membangun masjid, bunda ya. Iya, ini baru-baru galau jilbabnya, mudah-mudahan lalu lunas galau ya bunda ya. Oleh Nyola Cantik. Yang terakhir orang-orang yang mau atau senang ketika Ramadan datang, berpuasa Ramadan. Salah satu pintu surga bunda ada yang namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini dikhususkan untuk orang-orang yang menghormati bulan Ramadan. Dia berpuasa Ramadan dengan ikhlas, menjaga dirinya bunda, lisannya banyak baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran satu huruf saja mendapat 10 kebaikan. Benar bunda? Iya. Masih nggak mau ngaji? Masih tidak galak datang ke pengajian? Ya, ayo bunda, kita ramaikan rumah Allah, kita ramaikan TPRI ini supaya selalu mantap di hati kita. Pengajian-pengajian di mana baik kita melok ya bunda. Insya Allah. Adapun yang terakhir ini tidaklah susah bagi orang yang mau, karena di dalam ayat Al-Quran nyuruh kita, ya ayyuhallazina amanuku ampusikum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari panas api neraka. Karena kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, disuruh berpuasa beberapa hari saja atau sebulan di bulan Ramadan. Itu pun masih banyak yang kita tinggalkan, masih banyak yang tidak galak puasa. Ananda bulan Ramadan puasa? Alhamdulillah. Ananda baca Al-Quran? Alhamdulillah, insya Allah ya, menjadi anak-anak yang soleh, penghuni surga. Dan ibunda-bunda kita hati-hati. Terakhir mungkin kesimpulannya dari 4 ini, salah satu pun kita kerjakan Ananda Dika, insya Allah kita dirindukan oleh surga. Surga itu begitu nikmat. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ya, melihat surga yang begitu, kalau kita itu makan bunda, kita tidak pakai buang air, tidak pakai buang angin lagi. Di sana nikmat semuanya. Wa basyiril ladzina amanu, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dimasukkan Allah ke dalam surganya. Di dalam surga ada mengalir sungai-sungai. Insya Allah buah-buahannya tidak akan busuk, tidak akan habis, tidak akan musnah bunda. Di sana tidak ada gibah, tidak ada saling membenci. Allah angkat membenci kita, Allah angkat dengki kita. Bunda, kalau kita ngaji masih membenci, masih mendengki, masih iri hati, bukan pengajiannya yang salah, bukan juga guru ngajinya yang salah, tapi yang salah kita kurang apa bun? Kurang memahami syariat ajaran Islam. Ayo kita belajar bunda di dalam majelis-majelis ini, duduk bersama guru di majelis taklim, di mana saja bunda belajar ilmu Ananda, itu pahalanya kata Rasulullah sama dengan 100 kali kita sholat sunat. Masya Allah, Allahu Akbar. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, Ananda Dika sudah berdiri ya. Insya Allah mudah-mudahan kesimpulannya 4 ini bisa kita laksanakan Ananda. Berat tidak kira-kira Anandaku? Tidak, insya Allah tidak ya. Berat tak bu? Yang 4 itu baca Quran, jaga lidah, infak, sedekah dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ria. Yang terakhir kita berpuasa sebulan penuh. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang dirindukan, ahli surga. ahli surga. Ibu-ibu galak ahli surga bu?
Alhamdulillah. Surga rindu, bukan kita yang rindu kepada surga, surga yang rindu kepada kita. Ananda kalau dirindukan seseorang seneng dah. Seneng nih Masa ya aku Ustazah. lagi surga yang merindukannya ya. Iya, weh. Masya Jadi nanti Age ini membahas tentang orang-orang yang dirindukan surga selanjutnya Age. benar. Cuma Age dulu Bunda, ada yang nak lewat lagi sih kok lagi. Tetap bersama kami setelah yang mulai berikut ini. Dakwah Keliling TVRI. Dakwah Keliling TVRI. Alhamdulillah, tentunya pemirsa terima kasih juga Anda masih bersama kami dan menyaksikan Dakwah Keliling TVRI yang saat ini kami berada di Kenten Laut Banyu-Asin Provinsi Sumatera Selatan di Masjid Baitul Aziz ya. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan orang-orang yang dirindukan oleh surga, salah satunya apa tadi? Ustazah? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Iya. Nomor Orang 2? yang bisa menjaga lisan. Menjaga lisan. Orang-orang yang mau berinfak sedekah Infak kepada sedekah. orang-orang yang susah. Aha. Iya, yang keempat adalah orang-orang ahli bulan Ramadan berpuasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tentunya kita semua yang ada di sini bisa melaksanakan 4 poin ini ya ibu-ibu semuanya. Insya Allah ya. Nah sekarang Ustazah kita buka sesi tanya jawab Ustazah. Oke. Iya karena ini dari banyak nih majelis taklim ini ada kurang lebih 18 majelis taklim yang berkumpul di sini. Ada dari Palembang Bunda ini Ustazah. Ada dari Banyuasin, ada dari Meranjat. Nah sekarang kira-kira siapa yang nak nanyo? Ada dah ini anak nanyo ini? Anak-anaknya nih. Ada? Oh itu ya. Mungkin bisa dikasih mic-nya ya. Oke, Biar kenalkan dirinya dari majelis taklim mano ya. Iya. Terus pertanyaannya seputar dengan orang-orang yang dirindukan surga insya Allah Ustazah ya. Mudah-mudahan kita masuk Ya. surga bareng-bareng. Amin, ya. amin, amin, amin ya. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evi dari Majelis Zikir Baitul Aziz Kenten. Di sinilah ya. Iya, tuan rumah di sini Bun. Bunda, saya mau bertanya, kira-kira apa ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surganya Allah menurut syariat Islam? Hanya itu saja Bun, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Namanya Bunda, wabarakatuh. nama Bunda. Namanya tadi Izin. siapa? Bu Evi. Bu Evi. Dari Majelis Taklim Baitul Aziz Bagus Kenten. sekali. Ada lagi Ya. apa langsung anandaku? Kita Ayo satu lagi. tampung dulu ya. Iya, tampung Baik kita dulu tampung ya. satu lagi ya mungkin ya. 1 atau 2 lagi Ustazah ya. Iya betul. Iya selanjutnya ibu-ibu ada Bu? Oke yang ini ya. yang Yo. kuning, ya. Silakan ini yo. Salah satunya ya dari satu majelis taklim kami persilakan tentunya. Memang harus bertanya ketika ada di majelis taklim ya. Apa Ustazah. ciri-cirinya ya, yang digambarkan. Oh, oke. Baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Masjid Taklim Ar-Rahman Desa Meranjat 1 Ogan Ilir akan bertanya, selain sering membaca Al-Quran, menjaga lidah kita dan berpuasa, apakah ada amalan-amalan atau doa-doa yang dapat membuat kita menjadi hamba Allah yang dirindukan oleh surga? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang mana ya. nih Ananda yang duluan ini? Iya, Dijawab. antara 2 itu silakan dijawab dulu Ustazah ya. Kita dua pertanyaan kita tampung langsung jawab ya. Oke, Baik, kami ya. persilakan Ustazah. Bunda ya, Epi tadi ya. Bunda, ciri-cirinya ya ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wajahnya itu senantiasa senyum, tidak cemberut, walaupun dikatoi masih melempar senyum. Sanggup dak kita senyum? Sanggup senyum dilempar perkataan yang tidak enak? Insya Allah rindu surga Ananda Dika. Tapi kalau dikatoi langsung jawab lagi, dak rindu surga itu. Nah itu yang paling penting ketika kita disakitin berdoa. Wahai Allah diijabah tuh. Moga ibu tadi yang lagi bercemberut dengan aku masuk surga. Berarti kita dengan aku tentunya. Nah subhanallah ya Bunda. Banyak lagi itu salah satu yang bisa nampak di dalam
sehari-hari Seharian, ya, ya. wajahnya senantiasa senyum seperti Ananda Dika ya, senyum. jauh dari duka cita keluh kesah ya. Yang cemberut itu Iya. berarti itu ahli neraka, hati-hati. Cuma Ciri-cirinya. cuma jangan senyum dewek juga Ustazah. Iya, ngeri juga Ngeri gua juga. mencak itu. Kayak gitu ke Ernaldi Bahara mau senyum dewek. Uang kate dia senyum ya. Nah, gawat ini. Oke. Silakan satu lagi Bunda, tadi, yang satu Ustazah. lagi ya. Ada doa Bunda, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu salah satu doa mustajab insya Allah. Yang satu lagi apa tadi Bunda? Ingat? Bunda tanya apa doanya? Itu amalannya banyak tentu saja Bunda. Di samping yang 4 tadi ada tahajud, ada sholat duha. Bunda, berbaik dengan suami di rumah itu juga akan boleh dipilih surga di mana saja. 8 pintu surga, orang yang bakti dengan suaminya dia boleh masuk surga dari pintu yang mana saja. Itu amalannya Bunda ya. Dikit triknya. Oke, lanjut Ananda. Mudah-mudahan bisa kita ini Insya ya. Allah ibu-ibu di sini Ya, baik dengan mudah-mudahan. suaminya ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Balik bikin kopi suami ya. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi? Ya, baik silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Cici Ien dari Musola Amrun Rosid. Oh, Bunda Cici. Saya ingin menanyakan Ustazah, Iya. kalau orang yang suka menghibah itu termasuk tidak dirindukan surga? Itu saja. Ya. Iya, boleh. Sekian Yang dan lain terima kasih ada Bunda. lagi? Iya. Ya, baik. Bagus Orang yang ya. riba tadi ya? Iya, Atau gibah. gibah. Ya, silakan dijawab Ustazah. Kalau gibah itu Bun ya, gibah Bunda tahu gosip, kalau digosok makin sip. Nah, orang-orang seperti ini boleh masuk inset atau masuk di gosip Bunda ya. Bisa tidak masuk surga orang seperti ini kalau pas nggosip datang Israel. Kiro-kiro belum bertaubat, bisa diterima surga Bunda-bunda di sini cerdas-cerdas semua. Ustazah yakin bisa masuk surga Bunda? Tidak. Bagaimana cara kita mengendalikan itu? Tentu banyak berzikir lidah ini Bunda. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak-banyak sebut nama Allah, akan terhindar insya Allah dari bergibah. Karena orang yang bergibah itu tidak akan masuk neraka sebelum dia bertaubat tentunya. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu Ustazah ya. Jauhkanlah. Iya, ini Karena gibah. itu buruk nih ya. Buruk. Walaupun lemak Iya, digosok merusak masih nama- sip iya, merusak nama baik uang, menceraikan suami istri, Masya Allah. membunuh uang, bisa itu Masya Allah, Ananda. mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Selanjutnya, silakan yang biru-biru. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmara, perwakilan dari Majelis Taklim An-Nisa. Iya. Ingin bertanya, kita harus menjaga lisan, tapi kita sholatnya terus menerus. Bagaimana cara mengatasi dosa atau surga? Bagaimana Bunda pertanyaannya? Bisa diulangi Bunda? Diulangi. Jangan takut Bunda nyengok Dika. Iya, tidak nyengok Kita tidak. harus menjaga lisan, Iya. tapi kita harus menjaga sholat terus menerus. Lisannya yang jelek-jelek misalnya tuh. Oh. Tapi kita sholatnya terus, ngatain Rajin orang. sholat, Iya. tapi lidahnya tidak Iya, dijaga. lidahnya tidak dijaga. Aduh, sholatnya itu enggak pakai inna sholati wa nusuki iya. wa mayaya wa mamati lillah. Ta'ala. Tidak karena Allah. Tidak karena Mungkin kita belajar lagi bagaimana rukun sholat yang wajib, yang sunatnya. Kalau sholatnya inna sholata tanha anil fasa iwal mungkar, gosip itu mungkar, merusak hubungan suami istri, Suami istri, ya. merusak hubungan tetangga, merusak hubungan saudara. Nah, itu Aduh, ya. gawat nian. Gawat, Jadi Ustazah. tolong yang rajin sholat, sholatnya dibenerin ya, sujud, rukuknya, ambil wuduknya, pakaiannya, makanannya yang halal. Nah, Kalau itu ya. masih makan yang haram Ananda, itu lidahnya lebih parah lagi. Innalillahi. Inna ilaihi raji'un. Iya, Na'udzubillah alangkah min ngerinya na'udzubillah. Bunda ya. Ya, hati-hati Iya. Bunda ya. Jangan Lidah, sampai iya.
Kita makan yang halal, insya Allah Allah akan jaga lisan kita. Robi surahli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatan Milisani yafqahu qauli. Insya Allah Bunda bisa menjaga lisannya hanya untuk yang baik-baik saja. Amin. Soal jelas ya Bunda ya. Jangan STMJ ya Ustazah ya. Sholat terus maksiat jalan. Baik, selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Ada lagi? Oh ya silakan. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nyai Nurmalina, saya datang dari Majelis Taklim Al-Ansor Anwar Sarif dari Kenten. Saya mau bertanya Ustazah, apabila anak kita yang baru lahir, yang baru dilahirkan, itu meninggal dunia, dan katanya anak kita itu sudah menunggu kita di surga. Apakah itu benar Ustazah? Itu yang saya tanyakan. Bagus, Sudah Bu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita ngaji pasti harus ada dalil Ananda. Kalau tidak Al-Quran, sunnah, ya hadis. Jadi memang ada riwayat Rasulullah ya, seorang wanita yang kehilangan anaknya begitu berduka cita lalu datang dihibur ya. Hiburannya di dalam agama kita, kalau ibunya soleha, bapaknya soleh bertemu. Kalau ibunya salah, bapaknya parah, mak mana nak ketemu. Sedangkan anak yang dilahirkan itu suci, bagaikan bidadari, ya, bagaikan suci. Ya memang makhluk-makhluk yang surgawi. Insya Allah kalau Bunda iman, ya, halo Bunda. Kalau Bunda orang yang beriman, syariat Islam dilakukan, sholat tidak tinggal, yang berbuat baik kepada semua makhluk-makhluk ciptaan Allah, insya Allah ditemukan dengan anaknya nanti di dalam surga. Dia akan datang mencari ibunya. Masya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan tentunya ya. Ketika anak itu belum akil balik, meninggal, maka dia pasti menunggu kita di surga ya Ustazah ya. Insya Allah. Tergantung ibu bapaknya, kalau enggak beriman dia enggak mau juga. Seperti itu ya. Enggak bisa dekat lah ibu bapaknya tidak beriman ya. Ini tentu ibu dan bapaknya yang soleh dan soleha. Insya Allah seperti itu Bunda ya. ya. Udah bisa menjawab Bunda? Jelas ya? Ya Bunda ya. Iya. Okay. Tidak berkabut-kabut lagi ya, sudah jelas ya. Baik. Cemas lagi. Selanjutnya masih ada ingin bertanya? Oh ya, silakan Bunda. Assalamualaikum Ibu, ini Bunda. Saya mau bertanya. Salah satu golongan yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apakah puasa sunat selain puasa Ramadan termasuk golongan dirindukan surga Bunda? Iya, alhamdulillah. Sudah, Bunda? Ya, bagus Cukup pertanyaannya. ya? Iya, tentu bagus ini. saja. Silakan, Ustazah. Semua amal-amal soleh, tapi Ustazah tidak bisa uraikan itu banyak kriterianya Bun. Itu Ustazah embe yang dikit baik 4. Termasuk tadi puasa sunnah Senin Kemis 10 Muharram. Itu kan ada dalilnya Ananda. Ada hadis Rasulullah SAW ya. Termasuk kita puasa nanti Bunda boleh puasa nanti ya, ada di bulan Syafar ini ya. Iya, banyak lagi. Itu juga termasuk orang yang dirindukan surga. Boleh Bunda ya? Oke, Masya Allah. Cukup? Jadi insya Allah itu ya. Jadi puasa sunnah insya Allah menjadi orang yang dirindukan surga juga. Betul, Seperti itu. Iya. Oke. Semua hal yang baik. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tapi tahan dulu karena ada yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami, Dakwah Keliling TVRI. Dakwah Keliling TVRI.
Alhamdulillah masih bersama kami tentunya di Dakwah Keliling TVRI. Kita melanjutkan tentang tema kita hari ini, orang-orang yang dirindukan surga. Kalau tadi di segmen ketiga kita juga tadi membuka sesi tanya jawab, tentunya banyak sekali dari ibu-ibu majelis taklim yang di sini bertanya jawab dengan ustazah. Nah selanjutnya kita juga masih buka untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya ada yang mau bertanya silakan. Iya, ya silakan. Yang mana? Yang ladom mic dulu ya. Oh dari situ dulu, yo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosita dari Majelis Taklim Nur Jannah. Begini Ustazah, pertanyaan saya tadi ada 4 poin yang ingin saya tanyakan, yaitu poin kedua, pandai menjaga lisan. Barangkali Ustazah punya kiat-kiat bagaimana cara kita tetap terjaga agar lisan kita selalu baik dan diharapkan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah itu dia. Kiat-kiat untuk mempunyai lisan yang baik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Sini. Bunda, yang dirindukan itu tadi termasuk juga ya orang-orang yang pandai menjaga lisan ini. Ini mungkin di antara 4 tadi yang agak berat ya Bun ya. Iya, nama ibu-ibu itu ada dokter penelitian ini Ananda mungkin tahu ya. Ngomongnya lebih banyak daripada bapak-bapak. Masya Allah. Nah, jadi bagaimana kiatnya? Kata Rasulullah SAW bersabda ya di hadis Bukhari itu, kalau kita bicara banyak yang tersinggung, banyak yang terluka, lebih baik diam. Diam itu adalah emas. Itu trik yang paling jitu. Aku bisa membalas kejahatan orang, tapi aku akan pendam sebagai amal soleh. Karena orang teraniaya doanya diijabah. Jadi jangan kita balas, itu saja. Atau jangan kita memulai gibah atau perkataan yang tidak berguna itu Bunda. Jadi apa kuncinya? Kuncinya tadi, kalau yang kita bilang itu akan membuat celaka diri kita dan orang lain, diam itu adalah emas. Berapa karat Ustazah emasnya? Iya. Karat-karatnya itu yang tidak tertimbangkan. Jadi itu dia ya triknya, daripada berbicara terus menyinggung hati orang lain, lebih baik diam. Diam sambil berzikir. Iya, Nanda ya. Selanjutnya kami persilakan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Karma dari Majelis Taklim Ar-Rahman Meranjat 1. Yang ingin saya tanyakan, karena saya wanita, adakah rombongan wanita yang dirindukan surga? Saya ingin menanyakan nama-namanya. Setelah itu bagaimana kiat-kiat agar kami ibu-ibu menjadi wanita yang dirindukan surga? Masya Allah. Masya Allah. Rupanya banyak nian yang rindu dengan surga. Nabi Adam pernah ke sana diusir, pengen nak masuk lagi, apalagi kita yang belum pernah. Pengen ya. Pengen. Bunda bagus sekali. Salah satu tadi udah Ustazah singgung ya. Orang yang bisa patuh sepanjang suaminya itu baik membimbingnya ya, karena arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Kita patuh taat kepada suami sesuai dengan ajaran syariat Islam, tentu suami yang soleh itu salah satu, karena pintu surga yang 8 kita boleh masuk galo, kiro-kiro bayangan Ananda itu dirindukan surga dak. Kita boleh masuk pintu ahli ibadah. Bisa masuk pintu haji walaupun belum haji. Tidak ahli sedekah bisa masuk pintu sedekah. Rindu tak pintu baik surga itu? Rindu dengan uang yang taat dengan suaminya. Tentu saja suaminya orang-orang yang soleh Bunda. Kalau diajak tidak taat jangan galah. Jangan juga ditukar suaminya, ya. Ajak ngaji, ajak ke masjid, majelis taklim, ya Bunda ya. Cukup Bunda?
Cukup insya Allah Iya, Bunda. Tapi dengan alhamdulillah. catatan Catatan? perintah suami tidak maksiat Ustazah Iya, yo. sepanjang suaminya Kalau baik. disuruh buka jilbab maksiat itu ya, jangan jalan. Nah, seperti Karena itu ya. kaget suaminya juga masuk neraka Nah, yang kalau suami iya. istrinya udah pakai jilbab. Nah, itu. Lah jelas suami anak lanangnya, sanak lanangnya kalau dia udah nganjurkan yang perempuan itu pakai jilbab akan diseret ke dalam Nah, neraka. Termasuk itu dia, anak nikah kalau tidak adik betinonya, Mm. sanak betino kakaknya, ayunya tidak disarankan pakai jilbab, Nah, nampak aurat, Yo. maka Anda bertanggung jawab juga. tanggung jawab. Jangan Nah, maksiat intinya perintahnya. Jangan ya, maksiat, Ustazah, ya. insya. Kalau disuruh ke pasar, dinjuk duit, belanja, nah nomor 1 udah Ayo, apa itu ya. Kalau tidak dinjo, mbek dewe tapi untuk belanja ya. Oke. Oke baik. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Ibu warahmatullahi Sulastri wabarakatuh. dari Oh, Ibu Sulastri. Majelis Taklim Al-Falah Talanggading. Oh iya. Saya bertanya Bunda, Ya. bagaimana bisa kita bisa mempertahankan ketakwaan kita, istiqomah lah, Iya. dan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Itu saja oke. Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah Ustazah Cak Mano. Istiqomah. Istiqomah ini Bunda termasuk juga salah satu kriteria yang amat berat. Istiqomah itu Bun kita mulai dengan rutinitas kita. Misalnya tadi Bunda cuman sholat zuhur, kita tambah dengan ba'diyah qobliyahnya. Nanda ya, tadinya kita sedekah 5.000, tambahlah 10.000. Itu termasuk salah satu menjaga takwa. Terus kita sayangi anak yatim. Kita sering ngaji pengajian-pengajian seperti ini akan menyuburkan, mengecas iman kita, takwa kita. Karena takwa ini ada tingkatannya Nanda. Ada pertama baru tahu syariat, yang kedua dia baru tahu itu apa itu namanya hakikat. Terus dia hanya tahu baru tahu makrifat. Nah ini nanti ada takwa itu adalah semua yang dia gawekan dia ukur kira-kira Allah ridho dak dengan gawe aku ini. Itu ukurannya. Ukuran takwa yang ku gawekan ini sebagai muslim Allah ridho dak. Haku tukoti, betul-betul takwa, insya Allah belajar sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, sedekah lillahi ta'ala, bergaul insya Allah dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan surga dan istiqomah dalam beriman. Baik. Jangan lupa sujud terakhir di sholat itu ada doanya. Doanya apa itu, Ustaz? Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah. Minta itu di sujud terakhir. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Tetapkan aku dalam iman kepadamu ya Allah dan taat kepadamu. Itu doanya Bunda insyaallah ya. Insya Allah sudah terjawab semua ibu-ibu majelis taklim di sini ya. Insya Allah sudah jelas semuanya. Jelas. Nah, berhubung waktu ini harus memisahkan kita Ustazah ya. Sayang Nian, terima kasih untuk pencerahannya untuk di majelis taklim untuk sore hari ini. Terima kasih juga untuk ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan, itulah tentunya tadi kita sama-sama menyaksikan tausiah di dakwah keliling yang bertemakan tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga. Salah satunya menjaga lisan, kemudian juga sodako dan juga berpuasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang akan dirindukan surga dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus. Saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma Kaifa ma
Assalamualaikum